Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Perkenalkan, nama saya Selvia Nur saya Komarina Fiana Alpipa. Saya Hapsah Prasetyaningsih, dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini, sesuai dengan judul, saya beserta dengan dua orang teman saya akan memaparkan materi sebagai bentuk tugas dari mata kuliah telaah kurikulum dan bahan ajar bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nur Syamsiah, Magister Pendidikan. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Hayu, Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan materi mengenai komponen-komponen dalam kurikulum. Kalian pasti sudah tidak asing dengan yang namanya kurikulum. Akan tetapi, kalian pasti bertanya-tanya, komponen kurikulum itu apa sih? Dan ada apa saja memangnya di dalam komponen kurikulum? Nah, maka dari itu, simak video ini sampai akhir ya. hayu, Nah, jadi komponen dalam kurikulum sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, yaitu tujuan. Tujuan dalam komponen kurikulum sendiri berhubungan dengan arah maupun hasil dari suatu rancangan kurikulum itu sendiri. Tujuan komponen kurikulum memiliki klasifikasi atau pembagian, yaitu dari tujuan umum sampai ke tujuan khusus, yang dimana tujuan dalam komponen pendidikan sendiri dibagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama, yaitu mengenai tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal dan sesuai dengan hidup maupun filsafat dari suatu bangsa. Bahkan teman-teman, tujuan dalam komponen kurikulum sendiri dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Yang kedua, yaitu mengenai tujuan institusional. Apa itu tujuan institusional? Tujuan institusional adalah tujuan suatu lembaga pendidikan yang dimana tujuan ini harus dicapai dari suatu lembaga pendidikan itu. Yang ketiga, yaitu mengenai tujuan kurikuler, yang dimana tujuan ini di dalam pendidikan sendiri harus dicapai bahkan oleh setiap bidang studi maupun mata pelajaran bagi siswa maupun tenaga-tenaga yang berada di dalam lembaga pendidikan. Yang keempat, yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan ini di dalam komponen pendidikan atau komponen kurikulum didefinisikan sebagai suatu kemampuan yang dimana harus dimiliki oleh setiap siswa maupun peserta didik yang memiliki bahasan tertentu dalam suatu bidang studi. Komponen kurikulum selanjutnya yaitu materi. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Komponen kurikulum selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum, yang dimana metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tersebut tercapai secara optimal. Maka dari itu, metode juga digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dalam satu strategi pembelajaran digunakan beberapa metode. Strategi berbeda dengan metode. Strategi menunjuk pada a plan of operation achieving something, sedangkan metode adalah a way in achieving something. Baiklah, berlanjut ke pembahasan materi yang keempat mengenai evaluasi. Tujuan evaluasi yang komprehensif dapat dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama, atau dimensi 1, terdiri atas formatif dan sumatif.
Apa itu formatif? Formatif adalah evaluasi yang dilakukan sepanjang pelaksanaan kurikulum, dimulai dengan pengumpulan data, lalu menganalisis data tersebut untuk menemukan kesalahan maupun ketidakberhasilan dari suatu kurikulum dengan sedini mungkin. Yang selanjutnya yaitu sumatif. Apa itu sumatif? Sumatif adalah proses evaluasi yang dilakukan pada akhir jangka waktu tertentu. Misalnya, dapat dilakukan setelah akhir semester maupun 5 tahun setelah pelaksanaan suatu kurikulum. Dimulai dengan mengumpulkan data, lalu kemudian data tersebut diidentifikasi dan di akhir dari identifikasi itu kurikulum diimplementasikan. Apakah kurikulum itu berhasil dengan baik atau tidak? Yang kedua atau dimensi 2 yaitu proses produksi. Apa yang dimaksud dengan proses? Jadi proses dalam evaluasi, yang dievaluasi adalah metode maupun proses dalam pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui apakah metode dan proses yang digunakan dalam kurikulum itu dapat berhasil ataupun tidak. Yang selanjutnya yaitu mengenai produk. Produk dalam evaluasi, yang dievaluasinya adalah hasil-hasil yang nyata dan dapat dilihat baik dari silabus maupun dari grafik suatu kurikulum itu sendiri, yang dimana grafik ataupun silabus ini melihat tentang satuan pelajaran dan alat-alat pelajaran, keberhasilan apa yang dihasilkan oleh guru tersebut. Yang selanjutnya mengenai dimensi 3. Dimensi 3 di sini terdiri dari operasi keseluruhan proses kurikulum dan hasil belajar siswa. Yang dimaksud dari operasi keseluruhan kurikulum adalah yang dievaluasi di sini adalah mengenai pengembangan dari kurikulum itu sendiri, mengenai administrasi, desain, pemantauan, bahkan penilaian. Dan yang selanjutnya mengenai hasil belajar siswa. Dari hasil belajar siswa, yang dievaluasi adalah hasil apa yang didapatkan oleh siswa dan hasil apa yang diberikan oleh tenaga pengajar. Yang terakhir yaitu mengenai komponen proses belajar mengajar akan saya sampaikan. Nah, pada komponen ini sangatlah penting dalam sebuah sistem pembelajaran, sebab diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadi sebuah perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran mengajar merupakan sebuah indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Nah, kemampuan guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif merupakan sebuah indikator kreativitas dan efektivitas guru dalam mengajar. Hal ini bertujuan agar proses belajar mengajar mampu memberikan perubahan perilaku dari setiap peserta didik. Indikator dari keberhasilan sebuah kurikulum adalah keberhasilan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. 5 komponen kurikulum sudah selesai kami bahas. Nah, untuk kesimpulannya, kurikulum itu bisa kita ibaratkan sebagai sebuah bangunan tanpa fondasi yang kuat. Apabila bangunan itu kita goncangkan, maka akan terjadi mudah roboh pada gedung tersebut. Demikian pula halnya dengan kurikulum. Apabila tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, yang dipertaruhkan itu adalah manusia atau peserta didik yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Nah, komponen-komponen pengembangan kurikulum itu dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi, atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Komponen-komponen pokok dalam pengembangan kurikulum adalah komponen tujuan, komponen isi atau materi pelajaran, komponen metode atau strategi, dan komponen evaluasi. Komponen tujuan yaitu asumsi-asumsi tentang tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional, tujuan yang menjadi komponen utama dalam mengembangkan kurikulum. Asumsi-asumsi komponen tujuan tersebut berimplikasi pada perumusan arahan atau hasil yang diharapkan. Demikianlah hasil pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai komponen kurikulum. Semoga video ini bermanfaat dan semoga menjadi amal baik bagi Ibu Nur Samsia MPD yang telah memberikan kami tugas ini agar mudah dipahami oleh kami selaku mahasiswa yang sedang banyak belajar. Dan kami dari kelompok 5 mengucapkan salam semangat untuk para mahasiswa lainnya yang sedang berjuang untuk masa depan yang cerah. Ingat kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Akhir kata burung irian, burung cendrawasih.
Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, share, and subscribe ya.